Ada Shalom, selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selamat hari Natal, selamat hari kelahiran Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sudah diberkati? Sudah bersuka cita? Amin. Kita sudah sama-sama belajar kemarin, this king is the answer. Raja yang baru dilahirkan pada saat itu 2000 tahun yang lalu adalah jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di mana? Di Taman Eden. Amin. Allah begitu mengasihi saudara, Allah begitu mengasihi saya, Dia berikan anaknya yang tunggal. Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tinggalkan sorga yang mulia. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dan kita melihat kemuliaan Allah yang datang menjadi manusia dalam bentuk anak tunggal Bapa. Jadi Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Seorang pribadi yang penuh kasih karunia. Katakan bersama saya, penuh kasih karunia. Amin. Seorang pribadi yang penuh kasih karunia. Dia datang untuk menjawab semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Itu sebabnya Paulus menulis dalam kitab Roma, kasih karunia yang kau berikan kepada kami tidak berimbang dengan dosa satu orang. Siapa dosa satu orang? Adam. Kasih karunia yang kau anugerahkan kepada kami tidak berimbang dengan dosa satu orang. Karena dosa satu orang, maut berkuasa atas semua orang. Karena dosanya Adam, nggak pandang bulu. Siapapun yang ada dalam dunia ini, maut berkuasa atas mereka. Bahkan dunia ini jatuh dalam kuasa maut. Tapi kasih karunia datang. Alkitab berkata, maka lebih benar lagi, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia, saudara dan saya yang percaya kepada pribadi kasih karunia ini. Kamu menerima kelimpahan kasih karunia. Apa yang terjadi? Kamu akan hidup dan berkuasa. Amin. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita tidak berimbang dengan dosa, pelanggaran, ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Dan hari ini saudara dan saya memperoleh pembenaran untuk hidup. Saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan hari ini saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Karena murka Allah waktu Adam jatuh dalam dosa, pedang yang bernyala-nyala sudah dipuaskan. Dia sudah menjadi korban yang memuaskan kekudusan Allah. Dan saya percaya Allah berkata, sarungkan pedangmu. Pedang sudah masuk ke dalam sarungnya. Tidak lagi ada pedang. Tidak lagi ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah memuaskan kekudusan Allah. Dia mati. Nggak ada cara lain, dia harus mati. Menjadi korban yang memuaskan kekudusan Allah. Tadi tidak hanya sampai di sini. Tidak hanya sampai tidak lagi ada penghukuman. Tapi pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan anaknya dari kematian. Untuk apa? Karena pembenaran saudara, karena pembenaran saya. Untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar. Dan apa hasilnya ketika saudara dan saya dibenarkan? Apa hasilnya? Kita yang dibenarkan karena iman kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hari ini, saudara dan saya yang percaya sama Yesus, inilah berita Natal. Hari ini, kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Jadi kekacauan yang pertama sudah diselesaikan sama Yesus. Kita akan lihat bagaimana Yesus membereskan kekacauan yang kedua. Ini kabar baik buat saudara. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi apa yang terjadi pada malam itu, malaikat Gabriel menampakkan diri dan membawa kabar baik kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus lampin dan dibaringkan di atas palungan. Setelah itu malaikat bersama bala tentara sorga memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Apa yang terjadi pada malam hari itu? Semuanya kembali kepada apa yang terjadi di Taman Eden. Kita sudah sama-sama melihat kemarin apa yang terjadi di Taman Eden. Saya akan ulangi sedikit buat saudara yang tidak hadir malam Natal kemarin. Di Taman Eden, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai macam pohon yang buahnya menarik dan baik untuk dimakan. Dan bukan hanya itu, di tengah-tengah Taman Eden, di pusat, di center Taman Eden, Tuhan Allah menempatkan ada 2 pohon di sana. Yang pertama, pohon kehidupan. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon yang satu ini, pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, jangan kamu makan buahnya. Pada saat kamu makan buahnya, kamu pasti mati. Kemudian untuk menunjukkan bahwa manusia menghormati Allah, Allah memberikan kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kamu bebas mentaati aku, kamu bebas tidak mentaati aku. Kalau kamu mentaati aku, kamu hidup. Kalau kamu tidak mentaati aku, kamu mati. Pada saat kamu makannya, kamu mati. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Alkitab mengatakan pada saat manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, terbukalah mata mereka dan mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Kemudian mereka menyemat daun pohon ara, kemudian membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, ini berbicara tentang usaha manusia untuk menutupi ketelanjangan akibat dosa. Manusia selalu mengandalkan kekuatannya untuk membuat dirinya benar di hadapan Allah. Tetapi apa yang Allah lakukan? Allah berinisiatif datang ke Taman Eden untuk mencari manusia berdosa yang terhilang. Kemudian Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang dan kemudian Allah mengenakannya. Betapa luar biasa. Allah yang jahit, kemudian Allah yang pakaiin. Kalau Allah membuatkan pakaian kepada manusia dari kulit binatang, artinya ada binatang yang dikorbankan. Allah mengorbankan binatang sebagai korban pengganti dosanya Adam dan Hawa. Ini berbicara penebusan yang Allah lakukan di kemudian hari melalui anaknya. Allah begitu mengasihi saudara, begitu mengasihi saya, dia berikan anaknya yang tunggal. Anaknya diserahkan karena pelanggaran kita, kemudian anaknya dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Manusia selalu mau mengandalkan kekuatannya untuk membuat dirinya benar di hadapan Tuhan. Tapi Allah memberikan kebenaran kepada saudara melalui pekerjaan yang sudah anaknya selesaikan. Dan apa yang terjadi di taman itu? Setelah itu Alkitab mengatakan Allah menghalau, mengusir manusia, suami dan istri diusir dari Taman Eden. Kemudian Allah menempatkan beberapa kerub di timur Taman Eden dengan pedang yang bernyala-nyala. Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini pertama kali muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa artinya kerub dengan pedang yang bernyala-nyala? Kerub berbicara tentang penjaga kekudusan Allah. Pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang apa? Penghukuman Allah. Jadi kerub dengan pedang yang bernyala-nyala berbicara tentang penghukuman Allah karena manusia sudah jatuh dalam dosa melanggar kekudusan Allah. Jadi di Taman Eden, perhatikan baik-baik, Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Tapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Allah mengusir, menghalau manusia dari Taman Eden. Dan ingat baik-baik, manusia diusir dalam keadaan berdosa. Apa yang terjadi? Kematian datang. Manusia menjadi lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati secara fisik.
Manusia diusir keluar dari Taman Eden, dan di timur Taman Eden Tuhan Allah menempatkan beberapa kerubium dengan pedang yang bernyala-nyala. Ini kekudusan Allah. Tapi ingat baik-baik, Allah bukan hanya Allah yang kudus, tetapi Allah adalah kasih. Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah harus memulihkan segala sesuatunya. Yang pertama, harus ada korban, pengganti untuk memuaskan kekudusan Allah yang dilanggar. Pedang harus masuk kembali ke dalam sarungnya. Yang kedua, manusia harus makan buah dari pohon kehidupan. Supaya apa? Supaya manusia kembali memiliki kehidupan yang kekal. Karena pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Allah merancangkan manusia untuk hidup selama-lamanya. Tapi karena manusia melanggar kekudusan Allah, jatuh dalam dosa, manusia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi? Manusia mati. Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Itu sebabnya manusia harus makan buah dari pohon kehidupan. Supaya manusia memiliki kembali kehidupan yang kekal. Apa yang Allah lakukan untuk membereskan kedua kekacauan ini? Kita sudah sama-sama melihat. Ingat baik-baik, pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian lama setelah manusia jatuh dalam dosa. Apa pertanyaan yang pertama muncul dalam perjanjian lama setelah manusia jatuh dalam dosa? Allah datang ke dalam Taman Eden dan Allah berkata kepada Adam, "Di manakah engkau?" Ini pertanyaan pertama yang muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Di manakah engkau? Dan kita tahu pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian baru setelah Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes. Orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem dan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik, pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian baru, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, adalah jawaban atas pertanyaan pertama yang muncul dalam perjanjian lama setelah manusia jatuh dalam dosa. Di manakah engkau? Jadi, Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu adalah jawaban atas semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. This king is the answer. Yang pertama, dia akan menjadi korban pengganti yang memuaskan kekudusan Allah. Supaya pedang kembali masuk ke dalam sarungnya. Dan tidak lagi ada penghukuman. Enggak ada jalan lain. Enggak ada jalan lain. Dia harus mati. Itu sebabnya tadi kita lihat, waktu malaikat datang kepada gembala dan memberitakan kabar baik, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Ini tandanya juru selamat. Ini tandanya. Dan ini caranya. Bagaimana Yesus menyelamatkan kamu. Kamu akan menemukan seorang bayi, dibungkus lampin, dibaringkan di atas palungan. Ingat baik-baik, palungan pada saat itu terbuat dari batu, tempat makan domba. Dengan kata lain, ayat itu ingin memberitahukan kepada saudara bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kamu. Nggak ada cara lain, dia harus mati. Karena dia akan menjadi korban yang memuaskan kekudusan Allah. Dia mati, dibungkus kain kafan, kemudian dibaringkan di atas kubur yang terbuat dari batu. Kekudusan Allah dipuaskan. Pedang penghukuman Allah sudah ditimpakan kepada Yesus. Zakaria berkata, pedang bangkitlah terhadap gembalaku. Terhadap orang yang paling karib dengan aku. Bunuh dia. Bukan bunuh saudara. Tapi bunuh Yesus. Karena dia sudah menjadi korban yang menggantikan saudara, menggantikan saya. Untuk memuaskan kekudusan Allah. Penghukuman demi penghukuman yang seharusnya menjadi bagian saudara, menjadi bagian saya, ditimpakan kepada Yesus. Dia serap semua penghukuman. Penghukuman yang terakhir, dia berkata, finish. Selesai. Dan saya percaya, Allah berkata kepada kerubim, sarungkan pedangmu. Kenapa? Karena kekudusan Allah sudah dipuaskan. Dan tidak sampai di sini. Tidak hanya sampai, tidak lagi ada penghukuman. Pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari mana? Dari kematian. Untuk apa dibangkitkan dari kematian? Karena dia anak Allah? Dia memang anak Allah. Tapi bukan itu alasannya Allah membangkitkan Yesus dari kematian. Dia diserahkan karena pelanggaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita.
Untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang benar. Dan setelah saudara dibuat menjadi orang yang benar, apa hasilnya? Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu sebabnya setelah malaikat menyampaikan kabar baik, setelah itu bala tentara sorga, malaikat memuji Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan, perhatikan baik-baik, kalimatnya ditutup begini kabar baiknya. Damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan. Damai sejahtera di bumi kepada orang yang benar di hadapannya. Hari ini hidupmu damai sejahtera dengan Allah. Kekacauan yang pertama sudah selesai. Sekarang kekacauan yang kedua. Manusia berdosa diusir dari Taman Eden. Dan di timur Taman Eden Tuhan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala supaya manusia jangan datang dan memakan buahnya sehingga manusia hidup selama-lamanya. Manusia diusir. Suami istri diusir dari Taman Eden. Bagaimana caranya Yesus membereskan kekacauan yang kedua? Manusia berdosa harus makan buah dari pohon kehidupan supaya manusia kembali memiliki kehidupan yang kekal. Kembali kepada rancangan Allah. Karena Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Apa yang Yesus lakukan? Setelah dia bangkit, dia nggak pernah nunda loh. Langsung selesaiin. Selesai. Waktu Yesus bangkit, minggu pertama, Yesus menampakkan diri kepada kedua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Salah seorang muridnya bernama siapa? Kleopas. Dua orang murid, yang satu bernama Kleopas, yang satu lagi adalah istrinya. Artinya apa? Setelah apa yang Yesus lakukan? Yesus berjalan bersama-sama dengan suami istri. Di Taman Eden, Allah mengusir suami istri. Tapi setelah apa yang Yesus lakukan? Yesus datang ke tempat di mana manusia berdosa. Yesus kembali berjalan bersama-sama suami istri. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus membuat mata mereka berdua tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Sengaja. Kemudian Yesus mendekati mereka, Yesus mendengar apa yang mereka perbincangkan. Yesus berkata, apa yang kamu perbincangkan sementara kamu berjalan? Kemudian mereka berhenti, mereka melihat dengan muka muram, mereka bingung. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak mengetahui apa yang terjadi belakangan ini? Kemudian mereka menceritakan tentang Yesus. Adalah Yesus seorang nabi yang berkuasa dalam perbuatan, perkataan, di hadapan Allah, di hadapan bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala, para pemimpin kami, menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka menyalibkan dia. Tadinya kami berharap dialah yang akan menyelamatkan bangsa kami. Tetapi sesudah 3 hari, beberapa orang dari kami pergi ke kubur Yesus. Dan mereka tidak menemukan apa-apa. Jadi, tadinya mereka berharap Yesus adalah Mesias. Menyelamatkan mereka. Tapi mereka kecewa. Ternyata setelah 3 hari, beberapa orang dari mereka datang ke kubur Yesus dan mereka tidak menemukan apa-apa. Yesus memang Mesias. Tapi mereka punya konsep Mesias yang berbeda. Kemudian Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka berdua, semua yang tertulis tentang dirinya, mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Kemudian setelah itu mereka tiba di Emmaus. Apa yang mereka lakukan di Emmaus? Lukas pasal 24. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Setibanya di Emmaus, mereka duduk makan. Yesus bersama dengan Kleopas dan istrinya duduk makan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka. Perhatikan baik-baik. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia.
Mereka makan, mata mereka terbuka, dan mereka mengenal dia. Bandingkan dengan Kejadian pasal 3. Perhatikan baik-baik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Lalu perempuan itu mengambil buahnya, dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suami istri mengambil buah dari pohon yang salah, mereka makan. Apa yang terjadi? Terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ya, ayat yang tadi, Lukas pasal 24, lihat baik-baik. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, suami istri, Yesus mengambil, bukan suami istri yang mengambil, bukan manusia yang mengambil, Yesus yang mengambil. Manusia maunya mengambil. Dan kalau manusia disuruh ambil, manusia akan ambil apapun yang manusia mau. Sekalipun nggak perlu, manusia pasti ambil. Kalau saudara lihat belanja online, apapun, lihat, nggak perlu, saudara juga beli. Kalau manusia disuruh ambil, disuruh pilih, manusia akan ambil semuanya. Apa yang dia suka, dia ambil. Sekalipun nggak perlu, dia ambil. Dan setelah itu, manusia mengalami masalah. Betul? Manusia mengalami masalah. Tapi di sini dikatakan, Yesus mengambil. Kemudian, dia memberikan kepada suami istri. Puji Tuhan, Yesus selalu mau memberikan kepada saudara. Amin. Dan waktu dia memberikan kepada saudara, dia tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Kemudian saudara mengucap syukur karena saudara mengambil dan memakan apa yang Yesus berikan. Kemudian apa yang terjadi? Mata mereka berdua, suami istri terbuka. Dan mereka pun mengenal dia. Di Taman Eden, perhatikan baik-baik. Di Taman Eden, manusia, suami istri mengambil dan memakan buah dari pohon yang salah. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kemudian apa terjadi? Mata mereka terbuka, mereka telah telanjang. Tapi di Emmaus, Yesus yang mengambil. Yesus mengambil, kemudian memberikan kepada siapa? Suami dan istri, Kleopas dan istrinya, dan mereka memakannya. Apa yang terjadi? Mata mereka berdua terbuka, dan mereka mengenal dia. Saudara bisa lihat bedanya? Yesus sedang membereskan kekacauan yang kedua. Amin. Jadi pertanyaan saya, apa yang membuat manusia jatuh? Bahkan seluruh dunia ini jatuh di Taman Eden. Sikap apa, perbuatan manusia yang bagaimana yang menyebabkan seluruh dunia jatuh? Mereka makan buah dari pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Mereka makan dari buah pohon yang salah, kematian datang, manusia lemah, sakit, dan pada akhirnya manusia mati. Bagaimana caranya Allah membereskan kekacauan ini? Manusia jatuh dengan cara makan, Allah memulihkan juga dengan cara yang sama. Makan, yaitu makan buah dari pohon kehidupan. Amin. Siapakah pohon kehidupan? Yesus. Yesus adalah pohon kehidupan. Dia datang, pohon kehidupan datang ke tempat di mana manusia berdosa berada. Kepada suami istri, Alkitab begitu spesifik. Di Taman Eden, suami istri diusir supaya jangan makan buah dari pohon kehidupan. Jalan kepada pohon kehidupan dijaga dengan kerub, dengan pedang yang bernyala-nyala. Kalau manusia nekat tembus, manusia mati.
Itu sebabnya manusia diusir. Manusia terhilang tanpa Allah di dunia ini. Tapi Allah begitu mengasihi saudara, mengasihi saya. Pohon kehidupan, dia keluar. Waktu pohon kehidupan keluar, dia harus melewati kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Kalau manusia melewati kerub dengan pedang yang bernyala-nyala, manusia mati. Kenapa? Karena manusia berdosa. Tapi pohon kehidupan keluar. Dia datang ke dalam dunia. Dia melewati kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Dia tidak mati. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Dia keluar, dia datang ke dalam dunia ini. Yang pertama, dia jadi korban pengganti. Kekudusan Allah dipuaskan. Kerub, masukin pedangmu. Selesai yang pertama. Yang kedua, dia adalah pohon kehidupan. Dia datang ke tempat di mana suami istri berdosa yang diusir berada. Dan dia harus kasih makan buah dari pohon kehidupan. Supaya suami istri manusia kembali memiliki kehidupan yang kekal. Yesus adalah pohon kehidupan. Perhatikan baik-baik. Waktu di Emmaus, dia duduk makan, dia mengambil roti, dia mengucap berkat, dia memecah-mecahkan. Dan membagikan kepada mereka. Ini berbicara tentang tubuh yang dipecahkan. Broken body. Waktu tubuh Yesus dipecahkan, ada bilur, ada darah. Dia pohon kehidupan. Dia harus kasih makan manusia buah dari pohon kehidupan. Waktu buah dipetik dari pohonnya, tak. Saudara bisa melihat ada keluar getah. Pakal. Ini berbicara darah. Amin. Jadi waktu dia petik buahnya, ada getah di sana, ada darah di sana. Dia berikan kepada suami istri. Jadi Yesus adalah pohon kehidupan. Tubuh dan darahnya adalah buah dari pohon kehidupan. Jadi Yesus memberikan tubuhnya, darahnya. Itulah buah dari pohon kehidupan. Waktu manusia makan buah dari pohon yang salah, pengetahuan yang baik, yang jahat, manusia lemah, sakit, dan mati. Lebih lagi, waktu manusia makan buah dari pohon kehidupan. Kamu sehat, kuat, dan kamu kembali memiliki hidup yang kekal. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, apa yang terjadi sama kedua orang ini setelah mereka makan buah dari pohon kehidupan? Tubuh dan darah Tuhan. Apa yang terjadi sama orang ini? Perhatikan baik-baik. Lukas 24 ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus langsung kembali ke Yerusalem. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, mereka baru tiba di Emmaus dari Yerusalem, berjalan kaki 10,5 kilo, 7 mil, baru sampai makan buah dari pohon kehidupan dan terus kembali ke Yerusalem, jalan kaki lagi. Artinya apa? Setelah mereka makan buah dari pohon kehidupan, mereka kembali kuat, sehat. Mereka menjadi orang yang paling sehat. Amin. Jadi jangan pernah meremehkan tubuh dan darah Tuhan. Itu buah dari pohon kehidupan. Kalau saja mereka makan buah dari pohon yang salah, pengetahuan yang baik, yang jahat, dunia jatuh dalam maut, dunia ada dalam kuasa maut, maka lebih lagi ketika kamu makan buah dari pohon kehidupan. Betapa luar biasa. Mazmur 105 ayat 37. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang... Ini yang terjadi waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan selama ratusan tahun di Mesir. Mereka keluar membawa apa? Emas, perak. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Mereka semua jalan kaki. Ingat baik-baik. Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka adalah budak. Budak. Dikasih makan seadanya. Setiap hari kerjanya diperberat. Nggak ada tenaga, mati. Biarin. Biarlah mati. Nggak apa-apa. Karena memang tujuannya bangsa Mesir memperbudak bangsa Israel. Awalnya apa? Akarnya apa? Karena bangsa Mesir takut melihat bangsa Israel jumlahnya semakin banyak. Ayo kita kerja paksa mereka. Untuk mengurangi jumlah mereka. Dibunuh dengan kerja paksa. Jadi mereka dikasih makan seadanya. Kurus kering. Tenaga seadanya. Setiap hari diperberat. Kalau ada yang mati, biarin gak apa-apa. Memang tujuannya untuk mengurangi jumlah bangsa Israel. Kasih makan seadanya. Tenaga seadanya. Kurus kering. Gak punya apa-apa. Diperbudak. Gak digaji. Tapi
waktu mereka keluar dari Mesir, Alkitab berkata, mereka bawa emas, perak. Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati kepada bangsa Israel. Dan mereka keluar dalam keadaan sehat. Semua jalan kaki. Kenapa bisa demikian? Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi semalam sebelum mereka keluar dari Mesir. Apa yang terjadi semalam sebelum mereka keluar dari Mesir? Allah memerintahkan kepada Musa supaya setiap keluarga mengambil satu domba. Apa yang dilakukan sama domba ini? Dagingnya kamu makan, darahnya kamu oles. Ini yang terjadi semalam sebelum mereka keluar dari Mesir. Dan ini yang mengubahkan segala sesuatunya. Mereka keluar, mereka diberkati. Mereka keluar, mereka sehat. Apa yang terjadi? Mereka mengaplikasikan kematian Tuhan. Dagingnya dimakan, darahnya dioles. Ini merupakan gambaran tentang kematian Yesus. Kalau saja mereka mengaplikasikan gambarnya saja, mereka bisa diberkati, mereka bisa sehat. Terlebih lagi kamu yang mengaplikasikan yang sesungguhnya, makan buah pohon kehidupan, kamu super sehat. Kamu super diberkati. Amin. Itu sebabnya Yohanes pasal 6 berkata begini, jadi jangan main-main, ini buah pohon kehidupan. Maka Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus adalah pohon kehidupan. Amin. Tubuh dan darahnya adalah buah pohon kehidupan. Pohon kehidupan harus datang ke dalam dunia ini. Dia harus datang ke tempat di mana manusia diusir dari Taman Eden dalam keadaan berdosa, lemah, sakit, dan pada akhirnya mati. Pohon kehidupan datang. Dan pohon kehidupan memberikan buah kepada manusia berdosa. Kemudian Tuhan berkata begini, barang siapa makan dagingku, minum darahku, buah pohon kehidupan. Amin. Dia punya hidup yang kekal. Allah mau mengembalikan rancangan saudara dan saya seperti rancangan awal. Hidup yang kekal. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, dia punya hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku tinggal dalam dia, dia tinggal dalam aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Mereka makan, mereka mati. Tapi inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, dia akan hidup selama-lamanya. Inilah kabar baik, inilah berita Natal. Amin, dia datang ke dalam dunia ini untuk membereskan semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Amin. Itu sebabnya Roma berkata begini, saya baca cepat. Roma pasal 5. Sebab jika oleh dosa satu orang, siapa dia? Adam. Mau telah berkuasa oleh satu orang itu, Adam. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara baca judul perikopnya, Adam dan Kristus. Semua kekacauan yang dibuat Adam di Taman Eden. This king is the answer. Yesus yang menjawab semuanya. Dia selesaikan semuanya buat saudara, buat saya. Ayat 18 berkata begini. Sebab itu sama seperti oleh pelanggaran Adam. Satu orang. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Yesus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Hari ini kamu beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Jadi sama seperti oleh ketaatan satu orang. Siapa dia? Semua orang telah menjadi orang. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Yesus, semua orang menjadi
Orang benar. This king is the answer. Dia sudah menjawab semua kekacauan yang pernah terjadi di Taman Eden. Dan hari ini, betapa saudara saya berbahagia diberkati. Tidak lagi ada penghukuman. Kekudusan Allah sudah dipuaskan. Pedang sudah kembali masuk ke dalam sarungnya. Dan hari ini kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah selalu ada di pihak saudara. Amin. Kalau Allah di pihak saudara, apa yang bisa saudara katakan? Siapakah yang menjadi lawan kita? Ada yang menjadi lawanmu? Tidak ada. Maut, pedang, kelaparan, sampar, tidak ada yang bisa memisahkan. Apapun keadaan dunia ini, saudara dan saya tetap hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Dia akan selalu mensuplai. Dia mensuplai, dia selalu memberikan. Jangan mencoba mengambil. Jangan mencoba mengambil apa yang bukan milikmu. Jangan pernah mencoba mengambil apa yang tidak kamu butuhkan. Hidup di bawah kasih karunia adalah hidup yang menerima supply. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Amin. Jadi inilah kasih karunia yang tidak berimbang. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, kasih karunia yang tidak berimbang oleh pelanggaran satu orang Adam. Ini tidak berimbang. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia memberikan heaven's best. Yang terbaik yang dia miliki di surga, dia kasih sama saudara. Karena dosa satu orang. Siapa Adam? Sehingga Allah harus memberikan anaknya. Kasih karunia tidak berimbang. Kenapa Allah memberikan kasih karunia tidak berimbang? Karena Allah begitu mengasihimu, Allah begitu mengasihi saya. Dia usir suami istri. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi hatinya Tuhan tetap mengasihi saudara, tetap mengasihi saya. Kasih karunia yang tidak berimbang. Tolong diingat kalimat ini, kasih karunia yang tidak berimbang. Dia tidak berikan malaikat Gabriel, dia tidak berikan malaikat Mikael, dia berikan yang terbaik yang dia miliki di surga. Menjadi korban pengganti. Kekudusan Allah dipuaskan. Supaya hari ini kamu bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kembali berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan sekarang Allah ada di dalammu. Karena apa yang anaknya lakukan. Kasih karunia yang tidak berimbang. Di Taman Eden, Allah berjalan bersama-sama. Tapi sekarang Allah bukan hanya berjalan bersama-sama. Allah di dalammu. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Aku tinggal dalam kamu, kamu tinggal dalam aku. Kasih karunia yang tidak berimbang. Dan barang siapa makan tubuhku, minum darahku. Dia punya hidup yang kekal. Dia akan hidup selama-lamanya. Amin. Yesus pernah berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Amin. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, ia hidup. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kamu akan hal ini? Percayakah kamu akan hal ini? Semua orang yang percaya sama Yesus, saudara sudah dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kamu punya hidup yang kekal. Mungkin saudara bertanya, satu hari kan kita mati Pak, jantung kita berhenti berdetak, tubuh kita terjatuh. Betul, satu hari jantungmu berhenti berdetak, tubuhmu terjatuh. Tapi itulah saatnya dalam hitungan muka, kamu merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Kamu hanya pindah alamat. Kamu hanya pindah alamat. Seperti Pastor Jamie bilang, kamu ganti casing. Kamu gak mati. Karena kematian ada di belakang kamu. Kamu bukan sedang menantikan kematian. Kamu menantikan kedatangan dia yang kedua kali. Tubuhmu terjatuh, jantungmu berhenti berdetak, tapi dalam kedipan mata, dalam hitungan detik, tiba-tiba kamu merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Why? Karena Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Inilah Natal yang sesungguhnya. Amin. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa tapi beroleh
hidup yang kekal. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur Tuhan. Kasih karunia yang tidak berimbang. Karena dosa satu orang Adam. Siapakah Adam? Sehingga engkau memberikan yang terbaik yang kau miliki. Heaven's best. Yang paling kau kasihi. Engkau tidak sayangkan, kau berikan kepada kami. Engkau memberikan kasih karunia yang tidak berimbang. Kami tahu hari ini, karena Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Karena dosa satu orang, maut berkuasa. Maka lebih benar lagi kami yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, kami akan hidup oleh karena Kristus Yesus. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, anakmu, hari ini kami menjadi orang benar dan kami memperoleh pembenaran untuk hidup. Maut berkuasa karena dosa satu orang. Tapi karena perbuatan kebenaran satu orang. Hari ini kami menerima kembali hidup yang kekal. Engkau datang kembali ke dalam dunia ini. Memberikan tubuhmu, memberikan darahmu. Buah dari pohon kehidupan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Setiap kali kami makan tubuhmu, kami minum darahmu, kami memberitakan kematianmu. Betapa luar biasa tubuh dan darahmu. Kalau saja bangsa Israel mengaplikasikan tubuh dan darahmu dalam bentuk gambar. Mereka bisa diberkati. Mereka bisa sehat. Terlebih lagi kami yang mengaplikasikan kematianmu, tubuh dan darahmu yang sesungguhnya. Kami percaya Tuhan, kami lebih sehat, kami lebih diberkati. Dan lebih daripada itu, firman-Mu digenapi. Engkau mengembalikan kami kepada rancangan awal Allah ketika Allah menciptakan kami. Hidup kekal selama-lamanya. Betapa kami bersyukur Tuhan, hari ini kami percaya Tuhan. Kami percaya perkataan-Mu. Engkau adalah kebangkitan, Engkau adalah hidup. Engkau bangkit, kami bangkit. Dan kami hidup dalam hidup kebangkitan. Di mana kematian ada di belakang kami. Seperti Engkau berkata, barang siapa percaya kepadamu, sekalipun ia mati, ia hidup. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, satu hari tubuh kami akan terjatuh, jantung kami berhenti berdetak, tapi itulah saatnya Tuhan. Kami akan merasakan hidup yang lebih hidup lagi. Semua karena apa yang sudah Engkau selesaikan buat kami. Kasih karunia yang tidak berimbang. Inilah Natal. Allah memberikan anaknya. Kasih karunia yang tidak berimbang. Karena dosa satu orang. Tapi hari ini, kami yang percaya kepadamu, kami diberkati. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin.